La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi. Santri-santri, ada 5 keutamaan membaca Al-Quran. Ingat baik-baik. Yang pertama, sebaik-baik manusia. Apa santri? Sebaik-baik manusia. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Jadi, santri, sebaik-baik manusia menurut Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Orang yang belajar dan mengajarkan apa? Al-Qur'an. Siapa di sini yang sedang belajar Iqra dan belajar Al-Qur'an? Ngacung. Berarti termasuk sebaik-baik manusia. Allahumma. Sekarang kita sedang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Insya Allah kita yang ada di sini semua ibu-ibu yang melihat ini, bapak-bapak, termasuk teman-teman YouTube yang melihat tayangan ini termasuk sebaik-baik manusia. Allahumma amin. Yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Yang kedua, santri. Santri-santri mendapat syafaat di yaumul akhir. Mendapat apa? Syafaat. Syafaat itu apa? Pertolongan dari Allah. Halo. Hai. Ya, nanti kita akan menghadapi hari-hari setelah di dunia. Setelah di dunia kita ke alam mana? Ada yang tahu? Alam barzah. Setelah alam barzah ke alam mana? Alam akhirat. Di alam akhirat ada apa saja? Padang apa? Mahsyar. Yaumul hisab, hari perhitungan. Yaumul mizan, hari penimbangan. Halo. Hai. Dan nanti ketika ditimbang amal kita, antara kebaikan dengan keburukan, antara pahala dengan dosa, lebih berat mana? Tapi sebelum itu, sebelum hasil akhirnya, ya, kita diberikan pertolongan Allah. Yaitu namanya apa tadi? Syafaat. Syafaat ada berapa? 3. Ada berapa santri? 3. Yang pertama syafaatul uzma, syafaatul kubro dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini syaratnya apa? Diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halo. Hai. Santri-santri idolanya siapa? Halo. Ayo, siapa idolanya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa teladan panutannya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, insya Allah kalau kita begitu, kita ngamalkan beliau dari bangun tidur sampai tidur lagi, insya Allah kita dapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Allahumma. Yang kedua syafaat dari Al-Quran. Apa santri? Dari Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran, kelak Al-Quran akan memberikan syafaat bagi para pembacanya di yaumul akhir kelak. Alhamdulillah. Siapa santri yang sudah sampai Al-Quran? Alhamdulillah. Nanti surat apa? Yang pertama surat apa, Nak? Al-Fatihah. Setelah itu apa? Alba. Lalu Ali, An, Sa, Alma, Ida, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, Yunus, Hud, Yusuf, Ar-Ra'du, Ibrahim, Al-Hijr, An-Nahl, kemudian Al-Isra, Al-Kahfi, Maryam, Toha, sampai yang terakhir An-Nas, surat nomor 114 akan bersaksi di hadapan Allah. Ya Allah, inilah hambamu sudah membacaku, sudah melaksanakan firman-Mu dengan sebaik-baiknya, maka ampunilah dosa-dosanya, terimalah amal solehnya, dan masukkanlah ke dalam surga. Allahumma. Dua. Jadi yang kedua apa? Al-Quran. Syafaat yang ketiga adalah anak yang soleh. Santri. Maka santri Mustikatama, ayo jadi anak yang soleh dan soleha. Allahumma. Ketika waktunya sholat, jangan ditunda. Ketika waktunya ngaji, ketika waktunya bobo. Apa itu? Bobo. Ya santri.
Santri-santri. Itu ya anak ya. Bismillah. Anak yang saleh dan salehah berikan syafaat untuk 70 orang anggota keluarganya dalam hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Iya, pinter ya. Yang ketiga, halo. Hai. Satu huruf Al-Quran pahalanya berapa? 10. Satu huruf Al-Quran pahalanya 10. Santri, inilah kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah melipat gandakan kebaikan kita ketika membaca Quran. Satu huruf pahalanya berapa? 10. Alif Lam Mim. Pahalanya berapa berarti? Ayo, itu ada berapa huruf? Alif Lam Mim ada berapa? 3 huruf. Pahalanya jadi berapa? 3 kali 10 berapa? 30. Alhamdulillah. Itu alif lam mim. Gimana kalau kita baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kalau kita baca Al-Baqarah, Allahu Akbar. Betapa banyak pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Santri, maka semangat ngaji ya. Semangat ngaji bersama ustadz ustazah yang ada di sini. Niatkan lillahi ta'ala. Insya Allah orang yang rajin ngaji akan dimudahkan segala urusannya oleh Allah. Allahumma. Rezekinya akan diluaskan Allah. Allahumma. Cita-citanya dikabulkan Allah. Allahumma. Amin. Ya, nanti yang kelas 6 semoga diterima di SMP favorit yang terbaik. Allahumma. Amin. Itu ya, santri. Santri-santri. Yang keempat, rumah yang dibacakan Quran, rumah itu tidak akan dimasuki setan. Apa santri? Rumah yang dibacakan Quran, rumah itu tidak akan dimasuki apa? Setan. Santri. Jadi kalau pengen tempat kita termasuk panti asuhan ini selalu adem, ayem, tentrem, bahagia, guyub, rukun, sakinah, mawadah, warahmah sampai jannah, Allahumma. Maka sering-sering baca apa? Al-Quran. Buat nama-nama Bu. Oh, perutnya. Ini saking kangennya ya Allah. Buat nama-nama ayo Latif bobok sama Pak Ustadz. Ya Allah. Pak Ustadz koyo spring bed ini. Alhamdulillah. Ini adem ya sama Pak Ustadz ngambil ngaji ngantuk. Alhamdulillah. Tidak apa-apa nak sambil tekluk-tekluk nggak apa-apa. Nanti ketika adzan berkumandang kita sholat berjamaah asar. Santri. Siap. Ingat teman-teman yang ada di YouTube, kenapa kok rumah kita kadang-kadang terasa gersang, terasa banyak percekcokan, banyak permasalahan, banyak problem, banyak kemarahan, banyak emosi. Itu kenapa? Itu adalah dalangnya setan. Setan itu selalu membuat permusuhan, kebencian, pertengkaran, membuat seseorang jadi marah-marahan. Astagfirullahal. Maka cara mengatasinya apa? Rumahnya dibacakan apa? Al-Quran. Nggih napa nggih? Betul atau betul? Santri, ingat ada 2 suara yang paling ditakuti setan. 2 suara yang paling ditakuti. Yang pertama suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa yang di sini yang suka azan? Pinter. Nah, yang kalau adzan yang keras ya, semangat ya. Karena setan akan lari terbirit-birit, tunggang langgang, cari tempat sejauh-jauhnya yang tidak kedengeran adzan. Ya, jadi kita apa? Suara adzan adalah suara yang paling ditakuti apa? Setan. Ketika adzan berkumandang semuanya silent, diam, dengarkan. Jangan ngomong sendiri. Nggih napa nggih? Yang kedua suara yang paling ditakuti setan adalah suara dari Al-Quran. Setan akan kepanasan, lari ke tempat sejauh-jauhnya. Artinya apa? Rumah yang dibacakan Quran, rumah itu tidak akan dimasuki setan. Alhamdulillah. Dan semoga kita semakin semangat baca Quran. Allahumma amin. 5. Ngademke ati. Apa teman-teman? Ngademke ati. Nah, ngademke ati apa? Obat hati. Ya kurang lebih obat hati. Santri. Kalau kita sedang suntuk, mumet, ruwet, banyak masalah, banyak problem, apa solusinya?
serahkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ambil air wudhu, hamparkan sajadah, sujud pada Allah, lalu doa dan zikir. Setelah itu baca apa? Al-Quran. Insya Allah hati kita ngadem ke hati. Dan keajaibannya Allah akan menyelesaikan segala permasalahan kita, segala problem kita, segala hal yang kita tidak sanggup untuk menanggungnya. Nggih napa nggih? Yang menyelesaikan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.